أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa habibi rabbil alamin Bil Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa Majalah TV rahimahullah, disyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih mengkaruniakan nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan seluruh aktivitas baik ibadah maupun yang lainnya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan baik dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berlimpah salam selalu dan senantiasa kita kirimkan, kita hadiahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imamatil ma'sumin dan seluruh zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para solihin, para ulama al-amilin. Semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, hari ini kita akan kembali lagi belajar dari doa yang diajarkan doa Imam Ali Zainal Abidin, doa yang ke-41, yaitu memohon penutupan aib dan perlindungan. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi tentang doa itu, saya ingin membacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa afrishni mihada karamatik wa awridni masyari'a rahmatik wa ahlilni buhbuhata jannatik wa la tashumni birraddi anka wa la tahrimni bil khaybati minka wa la tuqassani bima jatarahtu wa la tunaqisni bima kasabtu wa la tubriz makumi wa la taksib masturi wa la tahmil ala mizanil ansafi amali wa la tu'lin ala uyunil mala'i khabari akhid anhum ma yakulu nashruhu alayya ara watwi anhum ma yulhiquni indaka shanara syarrib darajati biridwanika wa akmil karamati bighufranika wanzimni fi ashabil yamin wa wajjihni fi masalikil aminin waj'alni fi fawzil faizin wa'mur bi majalisas salihin. Amin rabbal alamin. Pemirsa rahimahullah, dari doa ini Imam Ali Zainal Abidin punya permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di antara permohonan itu saya mencatat ada 4 sampai 5 permohonan. Yang pertama, mohon rahmat dan kasih sayang Allah. Memohon agar ditempatkan di tempat peristirahatan kemurahannya Allah. Yang kedua, memohon agar diberikan mata air kasihnya Allah. Terus memohon agar diberikan kebahagiaan surganya. Wa frismi hada karamatika wa uridni masyari'a rahmatik wa ahlilni buhbuhata jannatik. Ya Allah, tempatkan aku dalam peristirahatan kemurahan-Mu, curahkan padaku mata air kasih-Mu, berikan kepadaku kebahagiaan surga. Permohonan yang kedua adalah permohonan agar tidak ditinggalkan oleh Allah. Memohon agar tidak ditolak dari sisi Allah.
memohon tidak dikecewakan dengan anugerah Allah. Di dalam Al-Quran itu, orang yang Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fadzalikal yawma tunsa." Waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka orang itu akan menghadapi kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani, si hamba nanti bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu bisa melihat. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasyita wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kamu dulu datang ayat-ayat kami, kamu melupakannya, maka hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tidak mau dilupakan Allah, kita tidak mau. Maka imam memohon perlindungan kepada Allah agar tidak dilupakan. Pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya permohonan pengampunan dan tidak dihukum. Minta kepada Allah, wala takhrimni bil khaybati minka. Ya Allah, jangan kecewakan aku dari anugerahmu. Wala tuqassani bima tarahtu. Ya Allah, jangan siksa aku karena kesalahan. Rata-rata di seluruh ayat Al-Quran, Allah menyiksa kita itu karena perbuatan kita. Biasanya itu nanti kalau orang kafir, iddat lil kafirin. Di banyak ayat Allah menyediakan siksa untuk orang-orang kafir, untuk orang munafik. Semuanya itu sisa. Dan imam mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari sisanya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah minta permohonan penutupan aib. Aib ini kita minta sama Allah. Imam mengajarkan kita agar kita minta dilindungi dari terbukanya aib kita. Wala takshib mas wala tubris maktumi, ya Rabb, jangan bukakan yang tersembunyi dari diriku. Wala takshib masturi, jangan tampakkan apa yang tertutup dalam diriku. Wala tahmil ala mizanil insaf amali, jangan bebankan amalku pada timbangan keadilan. Wala tu'lin ala uyunil malai khabari, jangan umumkan ya Allah di hadapan orang lain tentang berita kabar. Ini menandakan bahwa aib itu adalah sesuatu yang jika ditampakkan akan membuat kita malu. Aib itu yang ketika kita diketahui apa yang kita lakukan itu, orang jadi malu. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditutupi aib kita. Ya, dalam doa Imam Ali bin Abi Thalib, dalam doa sobahnya, ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub wa aqli maghlub wa hawai ghalib wa kaifa hilati ya sattarabbi. Ilahi qalbi mahjub, ya Allah, hatiku tertutup, wa nafsi ma'yub, jiwaku penuh aib. Atau ati kolil, ketaatanku malah sedikit. Wa maksiati kasir,
bahkan maksiatku sangat banyak. Pakai fahilati yasataru. Gimana ini Tuhan? Wahai yang menutupkan aib. Ya kasyifal kurub, wahai yang mengenyahkan derita. Infir liyadunub, caranya ya Allah, ampuni dosa kami. Oleh karena itu, Imam terus mengajari kita agar apa? Agar kita terus, kalau kita minta ditutup aib-aib kita. Bahkan di dalam doa Qomel itu, berapa banyak aib yang Allah, dalam doa itu disebutkan kita minta penutupan aib, dan berapa banyak aib kita ditutupi oleh Allah. Banyak hal dari segala aib-aib itu yang Allah tutupkan untuk kita. Allah hindari kita. Allah tidak nampakkan. Bayangkan saudara sekalian, saudaraku rahimahumullah, jika seluruh aib kita dibacakan, dinampakkan oleh Allah, tentu kita nggak bisa lagi berbuat baik karena nampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karenanya ada sebuah kisah pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, bahwa Allah itu sebagai sataru uyu. Ketika pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam terjadi musim kemarau panjang, musim paceklik, orang-orang datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar dilakukan sesuatu untuk mengakhiri kekeringan itu. Nabi Musa SAW memerintahkan semua orang agar berkumpul di lapangan untuk mengerjakan sholat minta hujan, yaitu sholat istisqa. Sambil seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Maka berkumpullah mereka, jumlahnya kira-kira 70.000 orang. Namun doa apapun yang mereka panjatkan tetap saja tidak akan membuahkan hasil. Tetap saja tidak turun hujan. Nabi Allah Musa pun menengadahkan kepalanya, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, aku datang dengan 70 orang. Mengapa hujan belum juga datang? Padahal kami telah memohon kepadamu. Apakah kedudukanmu di sisiku telah usang? Apakah aku sudah tidak jadi nabi lagi? Nabi Allah. Apakah doaku sudah tidak mujarab lagi? Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya saja di antara kalian, kata Allah, tidak hanya saja di antara kalian ada seorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Katakan padanya untuk keluar dari jamaah ini, supaya aku menurunkan hujan kepada kalian. Nabi Musa alaihissalam pun berteriak, wahai orang yang selama 40 tahun telah bermaksiat kepada Allah, bangkit dan keluarlah dari tempat ini. Keluarga dari kelompok kami ini. Karena maksiatmu lah, sebab maksiatmu lah Allah menahan hujannya untuk kita semua. Seseorang berdiri dan melihat keliling. Ia tidak melihat orang lain yang keluar dari kerumunan itu. Barulah dia sadar bahwa orang dimaksud harus keluar dari dirinya. Nabi Musa tidak melihat ada orang yang berdiri, bahwa yang berdiri cuma Nabi Musa sendiri. Dia berkata, si orang ini berkata dalam hati, kalau dia diri pasti dia malu. Dia berkata, pada apa yang harus kulakukan jika aku keluar dalam kerumunan ini? Semua orang akan melihat, mengenaliku, dan aku akan tercemar. Apabila aku tetap di sini, Allah tidak akan menurunkan hujan. Dia pun duduk kembali menyesali seluruh perbuatan buruknya dan berubah menjadi
tiba-tiba dia dalam hati bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Tiba-tiba awan berubah menjadi mendung, turunlah hujan dengan lebat. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Rob, orang yang berada di tengah-tengah kami belum keluar dari jamaah. Tapi kenapa kau turunkan hujan?" Terdengar suara berkata, "Aku turunkan hujan kepada kalian karena orang yang berdosa itu telah bertaubat." Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku hamba yang bermaksiat itu." Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Hai Musa, orang yang bermaksiat kepadaku, ketika orang itu bermaksiat kepadaku, aku tidak mencemarkannya, sehingga kaum tidak tahu kalau dia telah berbuat maksiat. Sekarang setelah dia bertaubat, apakah aku harus mencemarkan namanya? Itu tidak mungkin aku lakukan," kata Allah Subhanahu wa taala. "Aku benci orang yang suka mengungkit-ungkit. Sampai sekarang aku harus mengungkit. Apakah sekarang aku harus mengungkit-ungkit? Akulah Sattarul Uyub. Akulah sang menutup keburukan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, Allah sebagai Sattarul Uyub, kita harus belajar juga. Kalau kata dalam sebuah hadis, kata takhallaqu bi khuluqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Kita harus mengikuti ketika kita berdoa, memohon penutupan aib kepada Allah, maka juga kita harus belajar menutup aib orang lain. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, kita kalau di dalam tasawuf itu dikenal dengan takhallaqu bi akhlaqillah. Itu gimana caranya? Ada 3 hal. Ada tahalli, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli itu apa? Kata Imam Ghazali, orang harus mengosongkan. Takhalli itu mengosongkan. Mengosongkan apa? Membersihkan diri dari akhlak-akhlak. Kalau tahalli, selanjutnya setelah kosong semua, baru tahalli. Orang harus memasukkan akhlak baik. Setelah tahalli baru tajalli. Dia harus melakukan memasukkan akhlak-akhlaknya Allah dalam diri. Hingga dalam Syarah Asmaul Husna, Imam Ghazali itu menganjurkan kalau hari Jumat orang harus banyak-banyak membaca Ya Rahman, Ya Rahman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sehubungan dengan belajar menjadi Sattarul Uyub, belajar dari akhlaknya Allah adalah doa itu adalah salah satu fungsi doa adalah Nabi, bahkan Allah ingin mengajarkan kita melakukan afirmasi. Doa itu bagian dari afirmasi kebaikan. Sehingga kalau doa itu kita terus-menerus, dia menjadi mujarab, bahasa istilahnya dia menjadi manjur, karena orang mengafirmasi makna doa itu ke dalam dirinya. Walaupun memang ada afirmasi baik, ada afirmasi buruk. Tapi seluruh doa biasanya berisi muatan-muatan baik. Maka ulama-ulama dulu, para imam dulu, mengajarkan kita, para selim mengajarkan kita zikir, mengucapkan kata itu berulang-ulang sampai sekian kali, sesuai dengan jumlah huruf. Semuanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dalam kitab Sirrul Asrarnya Imam Abi Hasan As-Sajili, yang menganjurkan orang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu sebanyak 450. Nah, orang kalau membacanya dia tidak mengafirmasi dalam dirinya, tentu doa itu ya sekedar doa, sekedar bacaan saja.
tidak ngefek kepada dirinya sendiri. Sehingga kata seorang pakar pendidikan yang namanya Laksana, dia pernah mengungkapkan begini, hati-hati dengan pikiran, karena itu akan jadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan, karena itu akan jadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan, karena itu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, karena itu akan jadi karakter. Hati-hati dengan karakter, karena itu akan menjadi takdir. Doa yang diajarkan imam itu adalah agar kita menyelaraskan diri kepada apa yang Allah ingin, bukan apa yang kita ingin. Jadi di dalam doa itu, terutama yang pagi ini kita baca adalah agar kita terus mengafirmasi dalam diri kita agar kita selain membaca doa ini kita juga harus waspada agar kita tidak melakukan hal-hal buruk dalam tindak tanduk kita. Masyarul muslimin rahimahullah. Inilah pentingnya doa. Sebab doa itu selain tadi kita kan tahu ada ungkapan seperti ini. Self talk, ngomong dengan diri sendiri. Sebenarnya doa itu juga mengajarkan kita berbicara pada diri sendiri, tapi berbicara kepada Allah bersama diri kita. Agar apa? Agar kita selalu dan seluruh gerak kita, sholat kita, bahkan kita baca Al-Fatihah, kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya kita minta diarahkan dan dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain minta didikan, minta bimbingan Allah, juga kita minta dijauhi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dijauhi dari orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah doa yang diajarkan oleh yang layak kita baca seperti yang diajarkan Imam Ali Zainal Abidin. Doa ini bukan hanya kita baca untuk diri kita sendiri, tapi kita afirmasi dalam diri kita. Jika kita minta perlindungan kepada Allah, minta kemuliaan Allah, maka kita juga harus melakukan apa yang ingin kita mau. Kalau kita ingin Allah, wafrisni mihada karamati, ya Allah, tempatkan aku di peristirahatan kemurahan-Mu. Maka untuk mendapatkan tempat itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan. Sehingga suatu hari, Allah pernah berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, turid wa urid. Hai Daud, Allah mau, turid, engkau punya keinginan, wa urid, kalau aku juga punya keinginan. Idza sallam ta'ala ma urid, jika kamu tunduk, patuh, taat terhadap keinginanku, kata Allah, a'taituka ala ma turid, aku akan berikan apa yang kamu inginkan. Wa idza a'radta ala ma urid, tapi kalau kamu berpaling, wahai Daud, atas keinginanku, tidak mau mentaati keinginanku, tidak mau menuruti keinginanku, at'abtuka ala ma turid, aku akan membuatmu lelah, capek, letih dalam mewujudkan keinginan. Wala a'taitu ila ma urid, itu pun aku tidak akan memberi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali aku menginginkan. Oleh karenanya, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitabnya Jibratul Tasawuf, bahwa manusia itu ada dua level, ada murid, ada murad. Kalau murid, Syekh Izzuddin Abdul Salam itu menggambarkan dalam kitabnya, contohnya Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana Nabi Allah Musa itu menuju Allah, dia datang ke Bukit Tursi.
Kita lihat nanti di dalam Al-Quran doanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Doa Nabi Allah Musa alaihissalam apa? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi seorang murid itu harus datang mengejar keinginan-keinginannya untuk mendapatkan ridha Allah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sementara murad orang yang diingini Allah, Nabi kita ya, dicontohkan oleh Sayyidina itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, coba bayangkan, Nabi kita Nabi Muhammad dijemput untuk sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapat pesan perintah sholat. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihatlah doanya di surat Al-Insyirah bagaimana Allah memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah contoh murad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Sementara Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi srahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Tapi Allah bilang kepada Nabi Muhammad belum minta. Aku telah lapang. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Itulah maka di ayat lain Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah senantiasa akan memberikan padamu Muhammad dan engkau ridha, engkau rela, engkau senang. Nah, mengikuti ajaran doa-doa yang disampaikan kepada Imam Ali Zainal Abidin ini bukan mengajarkan kita menjadi manusia yang pasrah, fatalistik, tetapi mengajarkan kita bahwa kita harus menjemput apa yang kita inginkan itu juga harus kita lakukan. Bahasanya apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Seperti kata Lakona tadi. Untuk mengakhiri ini saudara sekalian, demikian kuliah subuh kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Sebelum kita akhiri, saya ingin membaca kembali doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wafrishni mihada karamatika wa awridni masyari'a rahmatika wa ahlilni buhata jannatika. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Tempatkan daku dalam peristirahatan kemurahan-Mu. Curahkan padaku mata air kasih-Mu. Berikan kepadaku kebahagiaan surga-Mu. Wala tasumni birraddi anka. Wala tahrimni bil khaybati minka. Wala tuqassani bima jatarahtu. Wala tunaqisni bima tasantu. Wala tubriz maktumi. Wala takshif masturi. Wala tahmil ala mizanil ansabi amali. Ya Allah, jangan kau tolakkan aku dari sisi-Mu. Jangan kecewakan aku dari anugerah-Mu. Jangan hukum aku karena dosa-dosaku. Jangan siksa aku karena kesalahanku. Jangan bukakan yang tersembunyi pada diriku. Jangan tampakkan apa yang tertutup pada diriku. Jangan bebankan amalku pada timbangan keadilan. Wala tu'lin ala uyuni mal'a khabari. Akhfi anhum ma yakunu nashruhu alayya 'ara. Watmi anhum ma yulhiquni indaka sanara. Jangan ungkapkan kabarku pada orang kebanyakan. Ya Allah, sembunyikan pada mereka apa yang memalukanku. Tutuplah apa yang di sisi-Mu menjadi aib. Syarrib darajati biridwanika wa akmil karamati bi ghufranika wanzimni fi ashabil yamin wa wajjihni fi masalikil aminin.
Ya Allah, muliakan derajatku dengan ridha-Mu. Sempurnakan kemuliaanku dengan ampunan-Mu. Gabungkan aku pada kelompok kanan. Hadapkan aku pada orang yang aman. Waj'alni fi fawzil faizin. Wa'mur bi majalis salihin. Amin Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan aku pada golongan orang yang beruntung. Dan makmurkan karenaku majlis orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kurang dan semua. Jika ini ada kebaikan, kebaikan ini sediakan pahalanya untuk Allah yarham. Nah, guru kita Kiai Haji Jalaluddin yang telah menerjemahkan, kita dapat keberkahan dari membaca kitab Shahifah Sajadiyah terjemah. Semoga ini jadi keberkahan buat kita semua, buat seluruh keturunan Allah yarham. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang baik seperti Allah yarham. Dan kita yang mengikutinya mudah-mudahan juga mengamalkan doa ini, membaca doa ini, juga dapat keberkahan dari doa ini, dapat keberkahan dari Allah yarham, juga dapat keberkahan dari Pak, khususnya Imam Ali Zainal Abidin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Selamat beraktivitas kembali. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pertemuan pertama ini saya akan membacakan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Fatihah ini. Setelah itu saya juga akan membacakan hadis penjelasan dari para imam tentang makna keseluruhan dari Al-Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin. Pada pertemuan yang lain kita akan memperinci ini satu persatu. Seperti kita ketahui, Al-Fatihah diberi nama banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah Ummul Kitab, induknya seluruh Al-Quran. Berdasarkan sebuah hadis bahwa seluruh isi Al-Quran itu terhimpun di dalam Al-Fatihah. Sekiranya kita menjelaskan Al-Fatihah ini sampai tuntas, maka penjelasannya adalah seluruh Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau Al-Fatihah itu disimpan pada lidah timbangan pada satu bagian, dan seluruh ayat Al-Quran disimpan pada timbangan yang lain, masih berat timbangan Al-Fatihah. Karena itulah Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Al-Fatihah juga disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Kafiyah, artinya yang mencukupi. Rasulullah menjelaskan, kalau kita baca Al-Fatihah cukup bagi kita, walaupun kita tidak membaca surat-surat yang lain. Tapi kalau kita membaca surat yang lain, kita masih tetap memerlukan Al-Fatihah. Maksudnya di dalam sholat, kita wajib membaca Al-Fatihah. Sekiranya dalam sholat kita hanya hafal Al-Fatihah saja, dan tidak hafal surat-surat yang lain, Al-Fatihah itu sudah cukup. Tapi
Kalau dalam sholat kita baca surat yang lain dan kita kehilangan Al-Fatihah, sholat kita itu tidak sah. Karena itu Al-Fatihah disebut surat Al-Kafiyah yang mencukupi. Nama yang ketiga untuk surat Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, obat. Saya nanti akan bacakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Al-Fatihah bisa menjadi obat. Bukan saja untuk obat-obat ruhani, tapi juga obat-obat jasmani. Bukan saja untuk obat-obat spiritual, tapi juga untuk obat-obat fisik. Nanti saya akan bacakan hadis-hadisnya untuk menjelaskan bahwa tidak salah kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kirim Al-Fatihah untuk mendoakan orang yang sakit secara jasmania. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, saya kirim Al-Fatihah juga, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Pertanyaannya juga banyak juga yang diobati dokter dan meninggal dunia. Rumah sakit itu punya kamar mayat untuk menunjukkan banyak yang disembuhkan dokter itu meninggal. Tapi itu tidak termasuk bagian tafsir sufi. Jadi Al-Fatihah itu adalah asy-syifa, obat. Nanti saya akan bacakan beberapa hadis berhubungan dengan pengobatan melalui Al-Fatihah itu. Di salah satu adab kalau kita melayat orang yang sakit ialah kita membacakan Al-Fatihah 3 kali sambil memegang tangannya atau menyentuh dahinya. Tentu kalau yang dilayat itu muhrim kita atau yang bersamaan jenis. Ustaz Samsuri misalnya tidak boleh menyentuhkan tangannya kepada ibu-ibu yang ada di sini. Tidak ada satupun yang muhrim, Ustaz, kan? Dalam keadaan seperti itu kita bacakan Al-Fatihah. Kalau tidak menyentuhnya kita baca dari jauh. Baca Al-Fatihah paling sedikit 3 kali. Itu pun berdasarkan beberapa hadis yang nanti akan saya bacakan. Jadi Al-Fatihah disebut pertama tadi Al-Fatihah, kedua Ummul Kitab, dan ketiga Al-Kafiyah, Asy-Syifa. Saya akan sekarang membacakan beberapa hadis tentang keutamaan Ummul Kitab. Dari beberapa hadis disebutkan bahwa Al-Fatihah ini diturunkan langsung dari perbendaharaan Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa hadis disebutkan bahwa Al-Fatihah ini tidak diturunkan pada umat-umat terdahulu, tidak terdapat dalam Taurat, Zabur maupun Injil, bahwa surat Al-Fatihah dikhususkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Mardaweh, Ad-Dailami dari Abi Umamah. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, arba'un unzilna min kanzi tahtil arsy lam yanzil minhu syai'un ghairuhunna Ummul Kitab wa ayatul kursi wa khawatim suratil Baqarah wal Kautsar. Ada 4 hal yang diturunkan langsung dari perbendaharaan di bawah Arsy, dan tidak ada sesuatu pun yang turun seperti itu selain yang itu, yang 4 itu, yaitu Ummul Kitab, Al-Fatihah, ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah yaitu mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai kepada anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu adalah perbendaharaan Arsy, perbendaharaan Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a fatihatal kitab faka'annama qara'at Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Siapa yang membaca Fatihah sebetulnya sama dengan membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran atau Al-Furqan. Itu yang pertama. Dan tadi disebutkan bahwa Al-Fatihah ini tidak diturunkan pada umat-umat sebelumnya dan merupakan keistimewaan khusus kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itulah Al-Fatihah memperoleh kedudukan yang sangat istimewa di dalam salat-salat kita, di dalam doa-doa kita,
Di dalam ibadah kita tidak berpisah dengan Al-Fatihah. Kita sering mendengar bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dari beberapa riwayat, sebetulnya surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi SAW dalam perjalanannya ke Gua Hira itu bolak-balik, kadang-kadang pulang menemui istrinya Sayyidah Khadijah. Di tengah jalan satu saat beliau mendengar suara orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau agak ketakutan juga. Kemudian sampai pulangnya dibacalah itu Al-Fatihah sampai selesai. Dan itu diulang berkali-kali sebelum turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Fatihah kan artinya pembuka. Al-Fatihah artinya yang membukakan sesuatu. Tapi dalam bahasa Arab, Al-Fatihah juga berarti yang memberikan kemenangan. Dan pembukaan ini bisa pembukaan macam-macam. Membuka ayat Al-Quran, tapi juga membuka pintu-pintu kegaiban. Membuka rahasia-rahasia dari alam mukasyafah. Karena itu disebut Al-Fatihah. Ada beberapa tarekat yang wiridnya itu kebanyakan Al-Fatihah. Dianjurkan juga kalau kita ziarah kan kita membaca Al-Fatihah. Paling tidak 3 kali itu kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqni fihi limuwafaqatil abrar wajannibni fihi murafaqatal ashrar wa awini fihi birahmatika ila daril qarar بإلهيتك يا إله العالمين. Allahumma ya Allah, dekatkan aku di bulan ini dengan Al-Abrar. Jauhkan aku dari Al-Ashrar. Masukkan aku dengan rahmatmu dalam Darul Qarar. Demi ilahiyahmu, wahai Tuhan semesta alam.